Sallallahu ala Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau cerita lagi banyak lagi ceritanya. Cuma untuk penutup ada sebuah kisah. Jadi kita malam ini cerita-cerita aja ya. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Cerita-cerita saja. Jadi Rasulullah itu punya sahabat. Ini sedikit bergeser untuk penutup Ramadan tentang amal. Rasulullah punya sahabat namanya Sya'ban. Pernah kita dengar ya, sahabat Rasul itu nama Sya'ban. Jadi sahabat Rasul sahabat ini adalah ahli ibadah. Kalau sholat jamaah tak pernah tinggal, saf yang paling pertama. Jadi sahabat ini perjalanan ke masjid itu selama 2 jam. Bayangkan Pak, jalan kaki 2 jam lamanya ke masjid dan saf pertama, tidak pernah tinggal. Jadi ketika Rasulullah SAW pasti ketemu, melihat itu. Setelah salat itu melihat si Sya'ban ini. Jadi suatu waktu suatu sholat tidak datang. Jadi ketika habis sholat Rasulullah heran, biasa ini nggak pernah absen. Saf pertama paling awal datang, Sya'ban namanya. Jadi setelah sholat Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabat, adakah yang tahu rumah Sya'ban ini? Hampir semua orang tidak tahu, ada satu orang yang tahu. Saking jauhnya rumah itu 2 jam perjalanan, tak tahu orang tak sudut mana rumahnya itu. Jadi ada, maka antarkan saya ke tempat Sya'ban. Maka datanglah Rasulullah ini pergi ke rumah Sya'ban bersama sahabat-sahabat. Kemudian diketuk pintu, assalamualaikum, dijawab oleh istri Sya'ban, waalaikumsalam. Jadi bertanyalah, siapa engkau ini? Saya istrinya Sya'ban. Kami mau nanyakan perihal Sya'ban nih, mengapa tiba-tiba tidak hadir sholat berjamaah? Ada apa gerangan? Wahai Rasulullah, Sya'ban suami saya telah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, karena meninggallah dia tidak sholat berjamaah. Kalau kita meninggalkan sholat jamaah karena dunia ya, ini karena meninggal, karena nyawa yang dicabut oleh Allah, makanya dia nggak bisa sholat jamaah, itu penyebabnya. Maka Rasulullah setelah mengucapkan bela sungkawa, Rasulullah ini berpamitan. Kemudian Rasulullah akan pamit, akan melangkah, maka dipanggillah oleh istri Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya ingin menyampaikan 3 perkara yang disampaikan oleh Sya'ban ketika dia sakratul maut. Saya tidak bisa menafsirkannya. Maka disampaikanlah, apa gerangan? Kata Rasulullah. Kata Sya'ban, yang pertama, andaikan lebih jauh. Yang kedua, andaikan yang baru. Yang ketiga, kata Sya'ban, andaikan semuanya. Ketika sakratul maut itu yang diucapkannya. Tapi istrinya tidak bisa menafsirkan. Maka malaikat Jibril turun beritahu kepada Rasulullah penafsirannya. Maka Rasulullah menjelaskan kepada istrinya beserta sahabat, wahai ibu, sesungguhnya suami engkau ketika sakratul maut Allah perlihatkan pahala amal-amalnya. Maka katanya yang pertama itu andaikan lebih jauh. Kita ketahui bersama, kata Rasulullah, sahabat ini tak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan saf pertama, dan perjalanannya dalam waktu 2 jam. Itu berapa kilo saya nggak tahu. 2 jam perjalanannya. Jadi sahabat ketika diperlihatkan pahala yang selama 2 jam perjalanan tadi, Allah perlihatkan pula pahala yang lebih kalau seandainya 4 jam perjalanannya. Jadi sahabat ini berandai-andai, andaikan itu 4 jam ya saya berjalan, pahalanya lebih besar, surganya lebih bagus, begitulah. Menyesal sahabat ini. 2 jam berjalan kaki, menyesal. Maunya lebih jauh lagi. Kita kadang ke masjid itu 2 menit. Kadang pakai kereta pula ya. Itu. Kadang sampai 5 menit pakai kereta pula, atau kencang pula kan. Ini sahabat 2 jam menyesal dia. Sudah sholat berjamaah, jalan kaki, jauh jaraknya 2 jam, jauhnya 2 jam, lamanya 2 jam, dan masih menyesal. Apalagi kita ini yang pakai kereta, jaraknya 2 menit. Apakah kita lebih menyesal daripada sahabat? Yang kedua, kata Rasulullah, andaikan yang baru. Jadi sahabat ini, beliau ini sholat berjamaah. Pada suatu hari, ada yang menceritakan itu musim dingin. Bawa yang dalam baru, yang di luar lama. Jadi ada orang kedinginan atau butuh, maka dikasihnya, disedekahkanlah yang di luar ini. Jadi diperlihatkan oleh Allah yang luar ini jelek, yang lama, yang dalam baru. Maka diperlihatkan pahalanya.
dia memberikan sedekah yang lama tadi, baju pahalanya sekian, tapi seandainya dia berikan baru yang di dalam itu, pahalanya lebih bagus, lebih banyak, surganya lebih luas, begitulah kira-kira ya. Maka sahabat pun menyesal. Maka hikmahnya adalah kalau kita memberikan sesuatu, berikan yang terbaik. Sedekah pakaian Bapak Ibu nih, jangan setelah kita meninggal baru kita sedekahkan Pak Bu. Orang pun enggan makainya. Ada pula kita penyakit misalnya kulit kan, nggak mau orang makainya lagi. Berikan yang terbaik. Kalau lebaran ini berikan yang baru, THR lah gitu ya. Nah, sedekah itu yang terbaik kata Allah. Allah menerima yang paling baik itu. Nah, itu hikmahnya. Jadi jangan yang second pula, boleh saja tapi masih layak, tapi lebih bagusnya pahalanya lebih bagus yang baru. Kemudian yang ketiganya, Rasulullah menjelaskan, andaikan semuanya. Di Sa'ban berkata ketika mau meninggal tadi, andaikan semuanya. Rupanya ketika Sa'ban ini mau makan, mungkin mau sarapan pagi lah begitu ya, ada sepotong roti dan segelas susu. Tiba-tiba datang orang pengemis, orang yang lagi kelaparan, minta makan pula. Saya sudah 3 hari nggak makan. Kan ibal hati kita ya, 3 hari gitu misalnya. Dibaginya, dipotongnya roti itu dibagi 2, dan gelas susu tadi dibagi jadi 2 gelas setengah gitu ya. Maka ketika sakaratul maut Allah perlihatkan pahalanya. Kalau kamu berikan setengah, ini pahalanya. Kamu berikan semua kemarin, pahalanya lebih besar, surganya lebih luas. Maka menyesal pula lah Sa'ban ini. Seandainya dulu dia di dunia itu memberikan seluruh, ketika pengemis itu datang semuanya gitu, segelas susu dan sepotong roti, tetapi ternyata dia hanya memberikan setengah karena dia pun mau makan. Tetapi seandainya dia tahu pahalanya, dia nggak peduli lagi itu kelaparan gitu ya. Begitulah, seandainya kita yakin akan pahala yang Allah berikan, kita tidak akan pernah takut bersedekah. Tidak ada ceritanya orang miskin karena sedekah, karena Allah menjamin melalui sabda Rasulullah, sedekah itu menambah harta, menambah keberkahannya. Jadi jangan takut bersedekah. Bersedekahlah. Karena saya pernah dengar ciri-ciri ahli surga yang di dunia ini Bapak Ibu, setiap hari bersedekah. Makanya di rumah sediakan kotak sedekah subuh namanya. Setiap hari 1.000 boleh, 2.000 boleh, tapi setiap hari. Kita ini kadang-kadang, dan itu pada bulan Ramadan pula itu. Karena lupa pula kalau bawa uang yang paling jelek kalau bisa, begitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Lewat kotak pilih uangnya. Ada uang 5.000, ada uang 10.000, ada uang 50.000. Kira-kira yang mana Bapak Ibu masukkan? 2.000, 5.000, 10. Dan 2.000 ini sobek pula. Nah, itulah nanti dimasukkan. Dan nanti itu pula yang kita terima di akhirat. Bahkan bukan hanya di akhirat, mau mati kita dah nampak. Nah, itu luar biasanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini katanya lama tadi. Kita cerita-cerita, dan untuk menutup dari ceramah ini ataupun cerita ini, sebuah cerita lagi. Jadi ceritanya zaman Nabi Isa alaihissalam itu kan sering mengungsi bawa Bani Israel, tetapi Nabi Isa ini menguji iman Bani Israel ini. Maka Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Isa membawa batu-batu yang mereka temukan, bawa sebanyak mungkin sesuai dengan keyakinan mereka. Nanti di tempat pengungsian itu akan berubah menjadi emas. Mana yang yakin bawa 1 karung, 1 goni. Mana yang kurang yakin bawa setengah. Mana yang sangat tak kurang yakin sekali, bawalah 10 butir batu. Ada yang cuma 1, ada yang tidak bawa. Jadi sampailah di tempat pengungsian, maka dengan izin Allah berubahlah batu itu menjadi emas. Apa yang terjadi? Yang sekarung menyesal, kenapa tak 2 karung emas kan? Yang setengah karung menyesal, mengapa tak setengah, mengapa enggak 1 karung aja penuh kan aja? Yang 10 butir mengapa tak 10 karung gitu? Tak sekarung gitu. Yang bawa 1 butir lebih menyesal. Yang tak bawa sangat-sangat menyesal. Begitulah Allah dan Rasulnya memerintah kita, ayo beramal selama dunia, ayo sholat, kata Allah dan Rasul, memerintahkan kita kan, Rasulullah. Kita yakin tak dengan perintah Allah dan Rasul itu? Sama dengan bulan Ramadan, ayo banyak berinfak, ayo banyak melaksanakan sholat sunnah misalnya sama Ramadan ini. Tapi kita yakin atau tidak? Kalau kita yakin, kita bawalah segoni tadi ya. Nggak yakin setengah goni. Yang nggak bawa, nggak yakin dengan perintah Allah dan Rasul untuk beramal saleh selama di dunia, alamat sangat-sangat menyesal. Yang
yang beramal aja menyesal tak banyak, apalagi yang tidak beramal. Kaum muslimin rahimakumullah, saya hanya menyampaikan cerita, silahkan ambil hikmah dan pelajarannya. Nanti kalau saya menafsirkan lebih jauh bisa jadi salah kan. Jadi itulah ceritanya. Kadang cerita ini ada kebenarannya, ada juga bisa persidongengnya, bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada kita. Jadi kalau ada salah kilaf, karena cerita ini banyak macam versinya. Jadi jika saya menyampaikan sesuatu yang kurang baik, yang kurang benar, saya mohon maaf dan kepada Allah saya bertobat. Jadi untuk penghujung Ramadan ini, karena kita akan lebaran insya Allah ya, tapi kita memang bahagia dengan lebaran, tetapi kita harus sedih dengan pergian Ramadan. Jangan sampai nanti kebahagiaan kita tadi menghilangkan kesedihan kita pada bulan Ramadan yang akan pergi. Apakah tahun depan masih bertemu atau